Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita membaca teks Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada minggu Advent keempat ini, yaitu dari Lukas 1 ayat 47 sampai pasal 5 sampai ayat 55. Saya akan membacakannya buat kita semua. LAI memberi judul untuk nats ini dengan nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan segala kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Tema khotbah kita pada hari ini ialah menanti dan berharap kepada Tuhan dengan kegembiraan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau mengawali khotbah ini dengan pertanyaan. Pernahkah saudara-saudara sekalian merasakan menunggu? Apakah saudara menikmati menunggu? Tentu jawabannya tidak sesederhana pertanyaan yang saya ajukan tersebut. Tergantung apa dan siapa yang ditunggu, di mana dan bagaimana menunggunya. Tetapi umumnya orang tidak suka menunggu. Itu sebabnya bagi mereka yang menunggu, waktu terasa berjalan lambat, bahkan kadang-kadang seperti tidak bergerak. Bagi mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, menunggu kedatangan dokter ataupun menunggu hingga operasi selesai berlangsung, pasti akan menimbulkan perasaan gelisah, takut, khawatir, namun tentu juga dengan perasaan berharap akan kesembuhan. Menunggu pulangnya suami atau istri setelah menjalani masa kerja yang cukup lama di tempat lain juga menimbulkan perasaan yang was-was. Orang tua menunggu pulang anak yang terkasih dari perantauan untuk pulang ke kampung halaman, pasti akan bercampur juga dengan rasa kegelisahan yang dibarengi dengan tentu rasa gembira. Menantikan hasil ujian promosi jabatan juga menimbulkan ketidaktenangan. Ya, memang menantikan seseorang atau sesuatu bukanlah aktivitas yang menyenangkan. Sebisa mungkin orang berusaha untuk tidak menunggu sesuatu atau seseorang. Untuk itu orang berusaha untuk hidup disiplin, terencana, terkoordinasi dengan baik, agar tidak ada yang merasakan menunggu atau ditunggui. Tetapi bila menanti itu terpaksa harus terjadi, maka umumnya orang menunggu dengan diam atau juga bekerja seperti biasanya. Bagaimana dengan cerita Maria yang baru saja kita baca? Teks yang kita baca merupakan nyanyian penantian Maria ketika ia hamil, yang mengungkapkan betapa baiknya dan kemahakuasaan Tuhan itu. Maria menanti dengan bernyanyi. Tampaknya Maria begitu bergembira dalam penantian itu. Ia tahu penantiannya bukanlah penantian yang hampa, dan ia tahu asal atau sumber penantiannya itu, yaitu Tuhan. Karena itulah Maria menanti dengan gembira. Pertanyaan bagi kita pada masa Advent ini, mampukah kita melakukan seperti yang Maria lakukan?
menanti adalah suatu kegiatan yang paling berat ketika seseorang berharap. Ketika seseorang punya harapan yang cukup besar pada Allah yang Maha Kuasa, ia harus sabar menanti agar terwujudnya keadilan yang datang dari Allah tersebut. Hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Tidak banyak orang yang bertahan dalam penderitaan, menantikan datangnya pertolongan. Dan ketika putus asa terjadi, disitulah pengharapan yang memberi hidup hilang dan mati. Mari kita bayangkan para pengungsi perang di berbagai tempat di belahan bumi ini. Salah satu yang paling jelas dan masih terus terjadi adalah mereka yang sedang mengungsi karena perang di Suriah. Mereka mengalami luka karena perang, kehilangan materi, dan tidak dapat beraktivitas seperti sehari-hari. Setiap hari mereka harus melihat atau mendengar pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, tanpa peduli siapa korbannya, apakah mereka Islam, Kristen, Konghucu, dan sebagainya. Sepanjang mereka tidak menuruti kehendak para pelaku kekerasan dan dianggap melanggar hukum mereka, maka mereka tidak akan sungkan membunuh korbannya. Televisi korban, media sosial, televisi, koran, media sosial telah dengan jelas menunjukkan bagaimana kebiadaban dan kebrutalan mereka. Sangatlah tidak mudah jika kita diminta berbela rasa dengan mereka yang menjadi korban di sana. Bagaimana mungkin saya dapat menanti pertolongan dalam keadaan seperti itu? Apa yang dapat saya lakukan selain lari dan menyelamatkan diri? Berdoa pun menjadi seperti tidak ada gunanya. Namun yang pasti, menantikan pertolongan dalam situasi seperti itu adalah sebuah mimpi yang sangat berharga. Pada situasi itu, menantikan keselamatan datang adalah doa yang paling agung yang mereka naikkan kepada Tuhan. Kita yang berada di Indonesia, di kota besar seperti kota Jakarta ini, tidak sedang berada dalam situasi demikian. Penantian seperti apa yang mungkin kita lakukan? Pertama-tama, mari kita menyadari bahwa meskipun situasi kita tidak seperti para pengungsi di perang Suriah, kita pun memiliki penderitaan sendiri di sini dan saat ini. Apa itu? Negeri kita sedang mempertontonkan kekosongan rasa malu, kerakusan, dan ketamakan para penguasa yang tanpa tedeng aling-aling berani melakukan tindakan ketidakadilan, kebohongan, mencuri, dan justru mempersalahkan yang lain yang membuka kedok mereka. Selama beberapa hari ini kita diperlihatkan bagaimana para pejabat di legislatif dan eksekutif saling menunjukkan ketamakan mereka melakukan korupsi atau pencurian uang negara secara vulgar lewat aktivitas-aktivitas politik. Mereka menunjukkan bagaimana politik menjadi sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Mereka membelokkan politik dari yang semula berpihak pada kepentingan banyak, kini hanya untuk kepentingan mereka sendiri yang tamak dan egois itu. Situasi negeri ini membuat orang-orang mengharapkan datangnya keadilan segera. Selama beberapa waktu lamanya, emosi kita dipermainkan dengan melihat tingkah para penguasa yang sama sekali tidak mampu menjadi negarawan yang berpihak pada kepentingan rakyatnya. Ya, kita semua berharap agar Tuhan segera datang dan memperbaikinya. Syukurlah nyanyian Maria menolong kita saat ini untuk mengenali kemahakuasaan Tuhan di dalam dunia ini, agar kita tetap punya pengharapan bahwa Allah akan bertindak mendatangkan keadilan bagi orang-orang yang ditindas pada waktunya. Allah memperhatikan mereka yang disisihkan. Allah setia dan tidak meninggalkan orang-orang yang berharap kepadanya. Allah berpihak pada orang-orang yang direndahkan, dan Allah menolong
orang-orang yang berteriak kepadanya. Dari nyanyian Maria kita belajar tentang beberapa hal tentang menantikan kedatangan Tuhan. Yang pertama, menanti dapat dilakukan dengan gembira. Maria dalam kata-katanya menyanyikan kebaikan Tuhan. Kita pun dapat mendaftarkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah kita alami sepanjang hidup kita ini, yang mungkin kita anggap sebagai peristiwa biasa saja. Meskipun keadaan negeri kita sekarang ini seperti ini, kita dapat mengingat apa yang telah Tuhan lakukan bagi kehidupan pribadi kita, pasangan kita, orang tua kita, atau anak-anak kita. Pernahkah saudara menyadari bahwa hal-hal kecil yang baik yang terjadi pada mereka adalah bukti kebaikan dan kemahakuasaan Allah? Yang kedua, menantikan Tuhan membutuhkan kesabaran dan rasa percaya. Tanpa hal itu, tidak akan ada alasan untuk menantikan Tuhan. Kita menjadi tidak punya tujuan dan penantian kita pun menjadi hampa. Karena kita sebetulnya tidak percaya bahwa Tuhan akan datang dan menolong. Lalu kemudian kita berpikir, apa gunanya menunggu? Itu sebabnya menanti tidak mudah dilakukan, tetapi justru menunjukkan seberapa besar iman yang kita miliki kepada Tuhan. Mereka yang imannya lemah mereka yang imannya lemah tidak akan mampu bertahan lama menantikan pertolongan yang dari Tuhan. Menanti dengan sabar dan percaya juga akan menolong kita tidak melakukan hal yang sama dengan para penguasa yang lalim atau mereka pecinta kekerasan yang haus kekuasaan dan materi. Minggu Advent 4 ini mau menolong dan mengajar kita untuk tetap menantikan kebaikan dan keadilan yang datang dari Tuhan. Nyanyian Maria juga mengingatkan kepada kita untuk menjadi pelaku-pelaku yang menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam nyanyiannya itu. Nilai kerendahan hatian, keadilan dan cinta. Mungkin nilai-nilai itulah yang perlu kita hadirkan di dalam keluarga kita, tempat kita bekerja, di gereja ini, atau dimanapun kita hadir. Dengan begitu, mari mungkin kita bisa ikut bernyanyi seperti Maria, meskipun harus bernyanyi dengan lirih atau sayup-sayup saja. Selamat Advent buat kita semua. Amin.